nikah dengan yang beda agama. Ada aturan di dalam Islam secara ringkas, muslim laki-laki boleh secara halal, dia boleh menikahi non-muslim yang kitabiah, yang agamanya Yahudi atau Nasara, yang mengaku ikut Taurat atau Injil. Walaupun Taurat dan Injil yang selama ini, yang ada di masa sekarang ini, bahkan sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul pun sudah dirubah. Mereka beriman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Ini boleh, secara boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan. Dan wanita-wanita yang muhsanat, bukan penzina, bukan wanita-wanita yang nakal, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab, boleh untuk kalian nikahi. Tetapi jika dia muslimah, maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki yang muslim. Tidak boleh dengan selain lelaki muslim. Nah, maka apabila ini maksud di situ ketika cinta berbeda agama, harus dirinci, dengan rincian di atas. Kalau muslim laki-laki boleh menikahi wanita yang non muslim dengan syarat non muslim tersebut kitabiah, Yahudi atau Nasara. Kenapa boleh? Dalil dari dalam surah Al-Maidah. Saya lupa nomor ayatnya. Insyaallah di halaman kedua, awal-awal surat Allah menyatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghayr musafihin. Dengan kalian memberikan mahar, dan mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Mohon maaf, maksudnya bukan pelacur, bukan penzina. Adapun kalau dia muslimah tidak boleh kecuali dengan lelaki yang muslim. Akan tetapi dari sisi nasihat dan wejangan Islam selalu menyeru agar kaum muslimin menikahi kaum muslimat yang salihah, dan kaum muslimat agar menikah dengan kaum muslimin yang saleh. Itu sesama agama, masih dianjurkan cari yang paling saleh, dari kalangan kaum muslimin laki-laki. Demikian juga kalau dia lelaki, hendaknya dia mencari wanita-wanita salihah dari kalangan kaum muslimat. Apalagi sudah beda agama. Apabila teman duduk yang mungkin dalam sehari kita hanya jumpa 2-3 kali saja bisa memberi pengaruh terhadap agama kita, lalu bagaimana dengan orang yang dia merupakan teman tidur satu bantal dengan kita? Nah, wallahu ta'ala alam shawab.